Recording on, camera rolling and action. Selamat datang di pertemuan ke-10 mata kuliah komputer akuntansi. Pada pertemuan ini kita akan membahas secara detail tentang rekonsiliasi bank. Nah, apa rekonsiliasi bank? Itu proses yang penting dalam akuntansi. Mengapa? Karena keuangan laporan yang ada di perusahaan dan catatan yang dicatat bank itu dapat berbeda, ya. Nah, bagaimana cara rekonsiliasi? Rekonsiliasi itu supaya menyamakan nanti laporan perusahaan yang berbeda itu dengan bank, ya. Nah, sebelum kita lanjut ke cara rekonsiliasi, kita harus tahu dulu konsepnya yang paling penting, ya. Jadi gini, kalau dijelaskan secara definisi bahasanya susah ya. Jadi rekonsiliasi bank adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa saldo atau akun kas di buku besar perusahaan sesuai dengan saldo yang terdapat di laporan bank, ya. Nah, susah ya tujuannya, verifikasi, akurasi, menentukan semua transaksi kita dicatat dengan benar, deteksi kesalahan, dan lain-lain. Nah, saya coba bikin penjelasan ini lebih mudah. Contoh seperti ini. Perusahaan membayar utang ya ke pihak lain lewat bank, tapi menggunakan cek. Nah, ketika cek ini mau diaktifkan, banknya mundur atau banknya lagi libur. Akibatnya, hari itu bank tidak mencatat kalau sebenarnya sudah terjadi transaksi tadi bayar utang dengan cek, misalnya. Akibatnya ketika dicek di laporan keuangan perusahaan, beda dengan ada di bank. Nah, makanya ada proses tadi bisa dibaca di situ. Dianggap di sini, karena di bawah bank itu kan cek itu ada transaksi dalam proses, ya. Atau tadi misalnya mau nyetor ke bank, rupanya udah tutup, telat datangnya. Akibatnya tentu nggak bisa masuk hari itu, hari yang lain. Nah, jadi berbeda kan. Atau satu lagi ada tadi hubungan dengan cek. Ini cek mundur ya, rupanya setelah dicek di bank, ceknya masih kosong, belum dicairkan. Atau dibalik juga bisa gini, sudah dikasih cek, ternyata belum dicairkan. Jadi artinya uangnya jadi masih ada di bank, akibatnya kan ada. Nah, satu lagi yang bisa dilakukan adalah gini, kalau bank kemungkinan dia kan kok transfer betul, kebetulan yang nyatet mungkin lagi capek ya, kemarin gadang malam, sehingga ada selisih tuh, nulis 2 juta jadi 200.000. Nah, kesalahan pencatatan. Nah, jadi bagaimana langkah-langkah untuk rekonsiliasi bank? Satu, yang perlu diketahui, kita lihat dulu selisih dari data-data yang ada selisihnya. Contoh gini, oh ya di data keuangan kok sudah ada transaksi bayar pakai cek. Nah, tinggal dicek kan di bank ceknya ada enggak? Sudah dicairkan enggak? Nah, kita lihat kalau belum dicairkan berarti kan ada selisih itu. Kita lihat selisihnya berapa. Nah, lihat transaksi yang jadi selisih itu. Apa namanya? Bisa kan tiap angka tuh sama. Misalnya, oh selisihnya kok ada uang 2 juta yang lenyap ya. Tanda kutip ya. Rupanya lenyap ini karena ceknya rupanya belum dicairin. Misalnya. Nah, berarti Anda bikin namanya jurnal penyesuaian atau adjustment. Ditulis di situ. Transaction in progress. Ya, itu. Jadi Anda bisa kasih tanda ya, oh rupanya ini ada selisih gara-gara ini. Bukan karena selisih, tapi memang karena prosesnya masih progres kan. Tapi tetap sudah, karena di bank sudah dibilang ini progres, nanti besoknya juga akan masuk. Atau kalau nggak besok, mungkin minggu depan misalnya memang ada refund-refund dari bank. Itu ya. Nah, apalagi yang bisa dilakukan di sini untuk rekonsiliasi, ada software-software yang bisa melakukan rekonsiliasi. Biasanya dia akan melakukan fitur pencocokan ya, dari berdasarkan nomor akun, terus juga dari nomor transaksi dia cocokin nih. Nggak apa-apa tanggal lain ketika sudah ada yang masuk, berarti dia akan adjustment otomatis. Uangnya sudah masuk semua. Itu bisa. Nah, baru terakhir laporannya akan kelihatan. Laporan rekonsiliasi akun-akun apa aja atau transaksi apa aja yang mengalami rekonsiliasi. Nah, itu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih selisihnya dari mana. Satu, ya kan? Terus bagaimana di laporan bank? Dan itu biasanya yang diminta apa? Kalau bagi yang ingin belajar hal ini secara mendalam, silakan minta laporan koran dari bank, cocokkan di laporan perusahaan.
Jadi akan kelihatan di sini. Nah, kita lihat kan ada transaksi berbeda. Nah, bedanya berapa? Tinggal dilihat dari perusahaan. Oh, bedanya misalnya tadi 2 juta, cari aja transaksi yang sejumlah 2 juta. Jadi akan kelihatan. Atau balik lagi, kok ini angkanya kurang atau lebih? Berarti ini kalau kurang lebihnya itu tidak ada yang persis angka di situ, kemungkinan ada transaksi yang salah ketik. Tuh, ya. Nah, penyelesaiannya apa? Tentu Anda lihat mana yang hilang atau mana yang salah ya, angkanya ada selisihnya. Terus kalau memang dia berbeda Anda koreksi. Tapi nggak boleh gini ya, dikoreksi langsung ganti angkanya. Kalau dalam audit itu ada yang namanya CAJ dan PAJ. PAJ itu yang melakukan auditor kalau memang sudah diaudit, tapi kalau memang belum, yang melakukan dari klien. Jadi CAJ-nya melakukan klien. Itu. Oke? Nah, maksudnya menghapus ini bukannya dihapus langsung dari database ya, itu tidak boleh. Ya, tetapi biasanya dengan melakukan pembalik, jurnal pembalik ya. Jadi artinya dibalikan uangnya seakan-akan jadi tidak ada transaksi itu. Dikasih jurnal pembaliknya atau lawannya dia. Itu yang perlu ya. Nah, terus apalagi di sini? Anda bisa lihat misalnya tadi nyetor ke bank tapi belum nyampe karena mungkin libur atau ada selisih banknya udah tutup. Berarti kita bisa kasih status di uang itu adalah setoran dalam proses ya, atau tadi ceknya belum dicairkan, bisa itu ya. Jadi nah, tulisan-tulisannya. Nah, sekarang studi kasusnya bagaimana? Misalnya perusahaan XYZ mempunyai saldo kas di buku, jadi artinya di buku kita lihat 50 juta. Tetapi ketika ngeprint laporan koran hanya 48 juta, selisih 2 juta kan? Nah, bagaimana cara melakukan rekonsiliasi? Coba kita kumpulin dulu datanya semua, cekin tuh per poin dari bank. Oh, misalnya udah cocok angka ini, lewatin yang sudah cocok. Nah, setelah dicocokkan, rupanya ketemu nih, ada transaksi di situ, ya kan? Ada selisih misalnya. Satu, selisih itu ada kemungkinan apakah hilang, atau tadi misalnya memang belum sampai karena libur, atau salah ketik. Misalnya, ini contoh, ada tulisan biaya bank sebesar 500.000. Wah, apa nih? Oh, rupanya mungkin admin bank atau ada pajak dan lain-lain yang belum dicatat. Karena kan nanti bank akan mengeluarkan administrasi bank atau lain-lain ya, potongan bunga dan lain-lain. Nah, dicek. Terus ada satu lagi. Oh, ada cek nih misalnya 1,5 juta. Dilihat statusnya apakah ceknya sudah dicairkan. Itu ya. Nah, berarti lalu lakukan penyesuaian di sini. Misalnya dengan cara ya tentu kalau memang bank yang selisih ya bisa biaya banknya tambahkan. Kasnya langsung kurangin sehingga selisih 500.000 itu kan sama. Jadi bikin jurnal terbaliknya seperti itu ya. Atau ini contoh, misalnya cek belum dicairkan. Nah, berarti debitnya masuk cek yang belum dicairkan. Nah, kreditnya adalah kas. Berarti langsung bayarin kasnya. Ya. Jadi artinya langsung mengurangi di buku perusahaan kan. Jadi sama bank sama. Ya, kalau dia belum dicairkan. Jadi tidak dipotong langsung, jadi disesuaikan aja. Jadi kesimpulannya adalah rekonsiliasi bank itu untuk menyamakan dengan laporan yang ada di buku perusahaan dengan yang ada di bank. Itu sangat perlu ya, lakukan rekonsiliasi bank secara efektif, secara teratur agar ketika diperiksa itu sama. Ya, biasanya pemeriksaan itu bisa tahunan atau bisa bulanan. Oke, saya berharap Anda mengerti semua yang dijelaskan. Silakan kerjakan dan pelajari secara seksama dan serius. Sukses selalu bagi Anda. Terima kasih.